Halo Sobat Literasi, perkenalkan saya Azam Ekal Juventino dari SMA Negeri 1 Mempawah Hilir. Kali ini saya akan membahas buku yang berjudul Kucing dan Tikus. Buku ini ditulis oleh Gunther Wilhelm Grass yang diterbitkan oleh Basabasi pada tahun 2018. Buku ini memiliki halaman sebanyak 212 halaman dan memiliki ukuran 14 x 20 cm. Buku ini merupakan novel terjemahan yang diterjemahkan oleh Nurpolis. Gunther Wilhelm Grass adalah seorang penulis, penyair, esais, dan seniman grafis terkemuka dari Jerman. Beliau menerima penghargaan tertinggi di dalam dunia sastra pada tahun 1999 berkat karyanya yang terkenal, yakni trilogi Danzig. Novel ini menyoroti kenangan persahabatan Vilens sebagai penulis bersama temannya yang bernama Joachim Malke yang mempunyai jakun menonjol di lehernya. Mayoritas peristiwa yang tergambar dalam novel ini terjadi di kapal penyapu ranjau milik Angkatan Polandia yang setengah karam di dekat pelabuhan. Malke dengan asyik menjelajahi bangkai kapal dengan cara menyelam ke bangkai kapal tersebut. Hanya satu tujuan Malke, yaitu mengumpulkan barang yang tersisa di kapal tersebut untuk dikumpulkannya sendiri. Sosok Malke dalam novel ini melambangkan keterasingan dan kehilangan. Ia tidak memiliki ayah dan tidak memiliki saudara kandung. Obeng yang selalu tergantung di lehernya menjadi ciri khas sosok Malke. Berdampingan dengan obeng itu terdapat ornamen keagamaan Sang Perawan Kudus. Alur yang dipergunakan dalam novel terjemahan ini merupakan alur campuran, dan sudut pandang yang digunakan dalam novel ini juga terbilang kompleks, terdiri dari sudut pandang orang pertama, kedua, dan juga orang ketiga. Sekarang saya akan membahas kelebihan dari buku ini. Melalui gaya bahasanya yang kritis namun juga tajam, Gunther Grass mengajak kita untuk melihat masa remaja Vilens sebagai penulis selama periode Perang Dunia Kedua. Kemampuannya dalam memvisualisasikan detail fisik sangat kuat, sehingga kita para pembaca seolah-olah hidup dalam cerita ini. Selain itu, Grass juga berhasil memadukan narasi sejarah dengan fenomena sosial. Pembaca diajak merenungkan berbagai permasalahan selama cerita berlangsung, seperti dampak perang terhadap psikologi setiap individu. Apabila dilihat dari judul maupun isi, novel ini sangat kental dengan metafora. Kucing yang ada di judul ini menggambarkan kekuatan Nazi pada Perang Dunia Kedua, dan tikus menggambarkan warga sipil atau masyarakat biasa yang selalu tertindas dan ketakutan. Selanjutnya, saya akan membahas tantangan yang saya temui saat membaca buku ini. Beberapa bagian pada buku ini perlu dibaca berulang kali bagi sebagian besar pembacanya, karena dengan banyaknya lapisan makna terkandung di dalamnya akan menambah bingungan bagi pembacanya. Latar belakang pendidikan para pembaca juga sangat berpengaruh untuk novel yang memiliki muatan sejarah seperti ini. Karenanya tidak semua kalangan, khususnya generasi muda seperti saya, tertarik untuk membaca karya seperti ini. Secara keseluruhan, Kucing dan Tikus adalah novel terjemahan yang padat, menginspirasi, dan meninggalkan pesan yang mendalam, meskipun menguras pikiran kita saat membacanya karena syarat akan metafora. Karya Gunther Grass ini merupakan contoh brilian berkat kepiawaiannya dalam bertutur, sehingga berhasil menggabungkan antara sastra dan sejarah, menjadikannya bacaan yang relevan hingga saat ini. Di novel terjemahan ini sangat direkomendasikan bagi kalian yang tertarik mengulik sejarah tentang Perang Dunia Kedua, tetapi dalam sajian bernuansa sastra Jerman modern. Demikian resensi dari saya, Azami. Selamat membaca dan salam literasi.